bisa jadi juga berlaku di database management yang lain seperti MySQL, Microsoft SQL Server atau yang lain. Karena biasanya untuk klausa-klausa yang umum atau yang standar itu hampir sama, ya. Jadi klausa having ini merupakan kata kunci untuk melengkapi pernyataan select, ya. Klausa having ini tidak termasuk fungsi, ya. Jadi kita belajar fungsi pada pekan yang lalu, ada yang fungsi skalar atau fungsi agregat. Nah, having ini tidak termasuk fungsi, ya, tetapi satu klausa yang melengkapi pernyataan select. Jadi kalau kita lihat di sini, contoh langsung sintaknya saja. Klausa having ini ya digunakan dengan klausa group by, ya. Jadi dia posisinya setelah group by. Select kolom 1, kolom 2, kolom 3 dan seterusnya. Nah, kalau kemudian kita pakai aggregate function, ya kita pakai di sini setelah kolom 1 atau kolom 2, kolom 3 misalnya kalau ada. Katakanlah kita hanya menggunakan kolom 1 saja sebelum aggregate function. Lalu ada aggregate functionnya, bisa count, bisa sum, bisa average, bisa min, max, ya. Yang ini fungsi agregatnya nih, bisa yang ini yang umum ada di semua database management system. Kemudian from, nama tabel, group by, kolom 1. Nah, jangan lupa biasanya untuk group by, ya, kolom yang digunakan untuk atribut pengelompokan. Sekali lagi, group by ini kita gunakan untuk mengelompokkan, atribut pengelompokan. Ya, jadi nanti dari hasil yang dikembalikan, ya, akan dikelompokkan berdasarkan atribut kolom 1 ini. Ya. Lalu having condition dari hasil yang sudah dikelompokkan, karena ada beberapa baris, kemudian kita lanjutkan dengan penyaringan, pemilteran. Jadi hanya pengelompokan tertentu saja yang nanti ditampilkan berdasarkan kondisi. Nah, ini kurang lebih seperti penjelasannya, ya, nanti kita akan lihat lebih lanjut. Jadi dalam sintak ini, klausa group by akan mengembangkan baris yang dikelompokkan berdasarkan kolom 1. Nah, ini kolom 1. Kolom having menentukan kondisi untuk memfilter atau menyaring. Artinya, kalau nanti hasil group by itu ada 5 pengelompokan, dengan adanya having bisa jadi ya tidak 5 tetapi 4, 3, 2, 1 tergantung nanti kondisi. Artinya ada penyaringan, pemilteran dari hasil pengelompokan tadi. Dimungkinkan untuk menambahkan klausa lain, ya, seperti join, limit, atau fetch. Ya, ini nanti kita bisa pelajari lebih lanjut, atau Anda bisa pelajari di dokumentasi PostgreSQL-nya. Kita lihat urutannya, ya. Perhatikan ini bagaimana PostgreSQL itu melakukan evaluasi, ya. Jadi kalau kita lihat ini, PostgreSQL mengevaluasi klausa having setelah klausa from, where, group by, dan sebelum klausa select, distinct, order by, dan. Ini adalah urutan evaluasi. Jadi ketika dijalankan, ya, dia akan ambil data dari tabel tertentu. Kemudian akan difilter berdasarkan kondisi. Setelah difilter, ini kalau ada semua, ya, artinya kita menggunakan. Kalau nggak difilter, ya sesuai yang diambil saja, ya. Kemudian setelah diambil, kemudian dikelompokkan, ya. Setelah dikelompokkan, difilter lagi, ya, pakai having. Nah, setelah difilter baru dipilih, ya, atribut atau kolom yang dipilih dari kelompok tersebut, lalu distinct untuk menghilangkan duplikasi. Jika ada duplikasi pada
tabel baris yang dihasilkan, kemudian order by untuk mengurutkan karena kumpulan hasilnya beberapa baris mungkin perlu diurutkan. Alhamdulillah. Lalu limit ini dibatasi berapa baris yang akan kita ambil, yang akan kita tampilkan. Ini urutannya seperti ini. Ini penting untuk memahami cara kerja dari PostgreSQL ketika menjalankan perintah ya yang kita berikan atau query yang kita berikan. Nah, jadi karena clause having dievaluasi sebelum select, ya, jadi having ini kan sebelum select nih, kita tidak menggunakan alias kolom dalam clause having. Jadi nggak bisa misalkan select kolom 1 as alias 1 having alias, nggak bisa, tapi kolom satunya kita harus gunakan di dalam clause having. Jadi saat mengevaluasi clause having, alias kolom yang ditentukan dalam tidak tersedia. Ya. Nah, kita lihat perbedaan having dan where. Jadi klausa where memungkinkan Anda untuk memfilter baris berdasarkan kondisi yang ditentukan. Namun klausa having memungkinkan Anda untuk memfilter grup baris menurut kondisi yang ditentukan. Dengan kata lain, klausa where diterapkan ke baris, sedangkan klausa having diterapkan ke grup baris. Ya. Ini kita lihat contoh kasus ya. Kita pakai kolom yang tabel yang kemarin ya. Sorry, maaf, ini kok gambarnya numpuk ya. Oh iya, numpuk nih. Coba numpuk ya. Bentar, enak nih. Oke, ini contoh untuk grup by ya. Jadi misalkan kita di sini, ini belum ada having ini berarti ya. Di sini kita lihat select class count is jumlah siswa average from siswa ya akan membuat pengelompokan. Jadi atribut pengelompokannya itu ada pada kelas ya. Ini kolom kelas sehingga digunakan pada grup by-nya kelas. Ya, jadi di grup by ini kita gunakan atribut yang akan digunakan untuk pengelompokan yaitu kelas. Ya. Nah, hasilnya ya adalah seperti ini, kelas 7, kelas 8, kelas 9. Jadi data itu dikelompokkan ya. Jumlah siswa 4, 5, 3 rataan tabungan ya. Karena ini count, ini fungsi agregat
yang akan menjumlahkan setiap siswa yang ada pada setiap atribut pengelompokan, yaitu kelas. Jadi akan menghitung pada setiap kelompok kelas. Kemudian demikian juga average akan merata-ratakan tabungan pada setiap kelompok, yaitu pada kelas. Ya, jadi kalau coba kita lihat data aslinya, maksudnya data tabel siswanya, ya, kita akan gunakan langsung pakai PG admin ya untuk melihat datanya. Misal select bintang from siswa. Oke. Di sini kita lihat ada berapa? Ada 12 tabel. Kita akan tampilkan yang kita butuhkan saja ya. Kelas, NIS, tabungan. Misalkan seperti itu. Nama ya, supaya kelihatan bedanya. Ada 12 ya. Kita urut coba berdasarkan kelas ya. Di kelas 7 ada berapa baris? Supaya nggak ngantuk. Ferdi, kelas 7 berapa kelas? Kelas 8, 4, kelas 9, 3. Ya. Nah, ini tabel sedikit ya, maksudnya jumlah baris pada tabel ini sedikit sehingga kita kalau ditanya ya, kelas 7 berapa? 5 baris. Kelas 8 berapa? 4 baris. Kelas 9 berapa? 3 baris ya. Gampang kemudian kita meringkasnya ya. Nah, kalau kemudian kita ingin menampilkan satu per kelas tadi ya, maka sintak yang sederhananya ya, kita lihat satu persatu. Maka kita select kelas. Oke. Siapa nih? Yuki. Kita akan buat hasilnya seperti yang disampaikan si Ferdi, menampilkan kelas dan jumlah siswanya. Jadi kita datanya sudah kita kelompokkan. Ya. Hasilnya berupa kolom kelas dan jumlah siswa. Oke. Kira-kira di sini select apa? Akan saya ulang ya.
Oke, ini kan data aslinya begini ya. Kelas 7 ada berapa? Nah, kita ingin buat supaya lebih ringkas, ya. Kita kelompokkan. Kelas 7, kelas 8, kelas 9. Jumlah siswanya berapa? Kan begitu. Dari tabel ini kita ingin kelompokkan, ini berapa nih masing-masing. Ya kan? Ya, ini umum ya. Jadi kasus-kasus di dunia bisnis, kita misalkan ingin mengelompokkan berapa jumlah produk yang laku ya setiap harinya. Nah, ini kita bisa pakai grup by ini, makanya untuk menghasilkan tabel ya yang akan mengelompokkan jumlah siswa berdasarkan kelas. Nah, jadi gimana sintaknya? Tadi siapa yang saya minta? Ya, Sintaks untuk apa, Pak? yang barusan mengelompokkan jumlah siswa berdasarkan kelas. Sebentar, Pak. Saya coba di notepad dulu. Nih, tinggal lengkapin aja nih. Nih hasilnya harus seperti ini. Kelas jumlah siswa. Ayo, siapa nih? Sebentar, Pak. Ayo silakan yang lain dicoba dulu deh, supaya nanti ini bisa dipahami ya. Ini kan pekan lalu ya. Kita bahas pekan lalu. Coba buka lagi yang materi pekan lalu ya untuk mengelompokkan select from group by. Karena kalau kemudian nggak paham, ya buat apa having? Having kan lanjutan dari group by ini. Kelas, pound, oke, From customer, Pak. From customer. Ini yang kemarin. From siswa. siswa, kelas, ya, oke. Kalau kita mau urutin, order by, pound, nomor lengkap. Benar begini? Iya. Urutin ini berdasarkan apa ini? Saya urutin berdasarkan kelas. Ini ngurutnya di sini 345. Kalau ngurutinnya berdasarkan kelas, nih kayak gini, kelas 789 di Excelnya nih. Yang kanan, yang ini yang diurutin. Jadi Order by kelas, Pak. kelas.
Oke. Jadi ini kaunnya kita ganti gimana? Jadi oke, oke. Nah, kita sudah mengelompokkan, oke, mengelompokkan jumlah siswa ya, 543 ya, berdasarkan kelas. Ya, jadi siswanya udah kita kelompokkan nih. Nah, kasus-kasus ini banyak ya. Saya coba berikan yang lain nih, misalkan di masih di kelas dah ya, masih di kelas. Ini pertanyaannya kelas. Sorry. Oh, jangan yang ini. Kita balik yang lengkapnya dari mana? Data lengkapnya. Ini ya. Saya ngulang yang kemarin ya. Tuh. Ada NIS, nama lengkap. Ada email desa. Kalau saya ingin mengetahui ya jumlah siswa setiap desa, bagaimana sintaknya jadinya? Saya ulangi, mengetahui jumlah siswa setiap desa. Bisa nggak? Anda misalkan ditugaskan di staf ahli Kominfo Provinsi Jakarta oleh Anies Baswedan, Anda diminta mengirimkan data jumlah siswa setiap desa di Jakarta. Nah, ya kan? Gimana caranya dari data? Kalau Anda nggak bisa jawab, dipecat besok hari ya. Gimana caranya? Dari sini. Persis yang tadi jadi, saya coba nih ya. Dwi Putro ada? Ada. Rosita? Ada. Esa Meita? Ada. Hadir, Pak. Ada. Oke. Saya bantu di sini. Select. Oke, from group by. Supaya nggak rumit, ini dulu deh. Kan sederhana. Mengelompokkan jumlah siswa atau ingin mengetahui jumlah siswa setiap desa. Oke, jadi select. Select, bentar, Pak. Select desa, koma, Desa, kon, count, siswa, siswa, form siswa, siswa, form siswa, group by siswa, group by siswa, group by desa, Pak. desa, Terus order by desa. by desa. Iya. Oke. Begini. Cek ya. Siswa, bisa gini ya. Oh. Benar ya, 33 semua. 12 ya. Ada berapa ini? Ya benar, ada 12 ya.
Jadi untuk count ini bisa biasanya pakai nis bisa. Ya yang jelas selama ada atributnya di sana hasilnya bisa. Pakai nama lengkap bisa, ya hasilnya juga sama, ya. Sedangkan order itu buat ngurutin aja. Kalau kita mau mengurutkan berdasarkan desa, ini. Kalau ingin mengurutkan berdasarkan ini, pakai count-nya, ya. Nah ini, jadi Esa nih lulus nih, naik pangkat dari staf ahli Kominfo jadi kepala dinas Kominfo. Gitu. Contohnya nanti banyak ya, contohnya banyak. Kamu punya data dalam tabel jumlah, kalau kamu lihat misalkan kemarin kasus COVID ya, kasus COVID itu kan harus ditampilkan dalam tabel ya. Nah ini kayak gini dalam tabel grafik, nah, bisa nanti ya. Kalau kamu sudah bisa menampilkan berdasarkan kelompok kayak gini kan. Kalau misalkan nanti sudah ada data seperti ini, kan bisa nanti dibuat grafiknya, ya. Bisa diekspor dulu ke Excel, segala macam, kan gampang, ya. Karena kalau data seperti ini lebih mudah dibuat grafiknya. Misalkan grafik apa nih, bar. Nah, langsung kan ya, tuh, ya, ada langsung nih. Nah, tapi ini bukan pelajaran Excel ya, ini contoh. Nanti di PHP juga bisa, ya, di pemrograman kita menampilkan grafik, ya. Tapi yang jelas kita syaratnya biasanya mengelompokkan gini. Kita balik lagi di data sebelumnya. Saya ingin memantapkan dulu nih di data ini. Ini di siswa ini kamu saya guru kan di sini. Tugas 1, tugas 2 kan, ya. Kalau kamu ingin mengetahui rata-rata pada semua siswa, gimana? Pertanyaan saya, rata-rata semua siswa pada tugas 1, tugas 2, dan tugas 3. Rata-rata tugas 1 dulu deh, 1 biji ya. Pada semua siswa. Nih, pertanyaannya begitu. Kelihatan kan? Kelihatan, Mbak. Gimana jadinya? Siapa ya? Uji. Ada. Pada kemana sih? Ferdi udah tadi. Betari. Iya, Pak. Gimana? Kamu rata-ratain. Karena 12 siswa. Ya. Jadi rata-rata tugas 1 ini berapa sih? Pakai fungsi apa? Fungsi AVG, Pak. Oke. Saya bantu AVG. Jadi AVG 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 tugas 1, Pak. oke. Aku tugas 1. Cukup begini? Cukup nggak?
Enggak, Pak. Enggak. Kita tes ya. Iya, Pak. Ah gitu. Cukup nggak gitu? Menjawab pertanyaan ini? Oh, jadi bingung. Ya ini menjawab udah. Rata-rata tugas satu pada semua siswa 74. Iya. Ya, Betul Pak itu. Sudah menjawab Pak. iya itu udah Udah itu menjawab. Pak. Kalau saya ingin menampilkan tugas satu, tugas dua, tugas tiga, rata-ratanya Tambah lagi ya Pak AVG-nya. Select AVG tugas 1, AVG tugas 2, IG tugas 3. oke. Nah, jadi kelihatan tuh. Ini kan semua kelas, semua siswa, ya kan? Ada kelas 7, ada kelas 8 ya. Kebetulan datanya begitu. Nah, pertanyaannya, ya kan? Pertanyaan kan dia ngadep kepala sekolah. Kamu misalkan siapa nih Bustami, ngadep kepala sekolah. Kepala sekolahnya masa datanya begini. Coba kamu rata-ratakan. Saya pengen tahu rata-ratanya setiap kelas. Gimana coba? Tugas 1, tugas 2, tugas 3 pada setiap kelas. Jadi hasilnya gimana? Kelas, nanti kan tugas 1, tugas 2, rata-ratanya maksudnya. Ya di sini rata-ratanya. R tugas 1, R tugas 2, R tugas 3, di sini kelas 7, kelas 8, kelas 9. Ya. Nah, berapa nih? Kan begitu. Jadi gimana? Pakai select kelas Pak. Select kelas, terus ya, Pak. count. Count untuk apa count? Menjumlahkan Pak. Nggak perlu count, kan yang kita cari rata-rata bukan jumlah siswa. Oke. Jadi kamu nggak selalu harus count itu kita pakai. Buat apa? Nggak perlu count. Count itu untuk menjumlahkan siswa. Memang kamu harus jumlahkan siswanya. Buat apa? Mau dihitung manual? Gitu. Atau bagaimana? Ditambah ini tuh Pak, ini biar sama kayak yang di notepad kan Pak hasilnya ya Pak. Grup by ini kelas Pak. Iya, mulai kelas. Jadi ini sederhana. Gini aja kamu udah langsung dapat tuh. Iya Pak. Kelas 8 rata-rata ini cuman ini AVG semua nih kan nggak enak. Gimana nih? Supaya kayak begini. Ganti Pak itu. Ganti, Samping Pak. AVG tugas 1, Samping AVG. S rata-rata S. tugas 1. Oke. Ini namanya alias. Ya. Apa? Alias. Tugas 1. Oke. Jadi kalau saya minta buat alias ini ya. Ini kamu harus tahu istilahnya nanti pas ujian atau bikin alias. Apa alias padahal kamu udah pernah ya. Oke, R atau rataan ya terserah lah, ini bisa diganti ya, misalkan rata-rata, kalau mau panjang itu boleh juga ya. Nggak boleh strip, bolehnya pakai garis bawah ya. Oke. Jadi ini simple ya, maksudnya fungsi average itu udah langsung menghitung dia. Kalau kamu rata-rata itu gimana caranya? Kalau menghitung secara matematik, dijumlahin dulu setiap siswa, lalu dirata-ratain kan panjang ya ceritanya.
Ya. Kayak ini misalkan mana tadi? Kalau kamu misalkan mau hitung manual, ini nggak ada nih, nggak ada nilai tugasnya di sini ya. Kalau kamu mau hitung manual, misalnya tugas 1, kelas 7, nih ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kan? Ini dijumlahin 68 tambah 75 tambah 70 tambah 77 tambah 66 bagi jumlah siswa di kelas 7 ada 5 bagi 5. Kelas 8 tambah 70 tambah ini tambah ini tambah ini bagi 4. Itu rata-rata kan gitu. Kan repot ya. Kamu bayangin kalau ada 1000 data ya. Maka dengan fungsi average ini langsung dibuat sama dia. Kelas 8 sekian, kelas 9 sekian, kelas 7 sekian. Ya. Dengan yang sama, kamu bisa sebenarnya mengetahui ya, ya, mengetahui nilai paling besar. Atau saya kasih pertanyaan begini. Ini kan ada tugas 1, tugas 2, kelas 3. Ya. Gimana kamu bisa mengetahui ranking dari setiap kelas dari data ini? Yang paling cepat kamu tampilinnya kayak apa? Select nama lengkap. Select nama lengkap, koma. Ini ranking dari tugas berapa, Pak? 1. Kalau ranking berarti dari semua tugas. Berarti pakai AVG tapi ini dong, Pak. Sum ya. Sum dari Coba mahasiswa. sum apa? Kamu itu dulu. Sum dari apa? Sebentar, Pak. Secara logika dulu, kalau kamu ingin mengetahui ranking, berarti gimana caranya? Mengetahui apa? Mengetahui apa dulu? Nilai apa? Nilai total siswanya, Pak. Wis, nilai total Siswanya. nilai total setiap siswa gitu loh. Iya, Pak. Kalau kamu nilai total siswa itu berarti menjumlahkan 12 siswa, itu total siswa, tapi nilai total setiap siswa. Beda ya? Nilai total semua siswa, Pak. Bukan semua siswa. Nilai total setiap. Oh iya, setiap siswa, Pak. Aduh, hati-hati kan kata-kata kamu ya. Semua siswa itu berarti kamu semuanya dijumlahin, siswa A, siswa B. Kalau nilai total setiap siswa A nilai totalnya berapa, siswa B berapa, itu setiap namanya. Oke? Oke, Pak. Setelah kita tahu nilai total gimana caranya? Nilai total gimana? Ya, kamu tinggal mentotalkan aja. Mentotalkan nilai bagaimana? Ada yang tahu? Apa perlu saya kasih bonus ini? Beng-beng. Puasa ya? Aduh, gimana?
Mentotalkan gimana jadinya? Kalau ditotalkan berarti, halo, ditotalkan nilai tugas 1, bisa nggak begini? Tugas 2, bisa nggak begitu? Bisa nggak? Belum pernah coba Pak, tapi kayak bisa Aduh. Pak, harusnya Pak. Kamu di basis dari 1 yang belum pernah? Belum buat yang itu satu. Ya bisa lah. Belum pernah. Aduh, bagaimana ini? Lupa berarti Pak, lupa. Udah pernah kayaknya. Gimana? Kan bisa ini jumlah. Kalau mau ditotal ya, tuh dapat dengan total. Tapi kan nggak umum total begini. Masa begini? Biasanya diapain? Bukan total dong. Tugas 1, tugas 2, tugas. Average. Tapi bisa nggak begini? Pakai sum ya Pak ya? Kalau suma, udah begini sum ini. Ini tugas 1, tugasnya sama kan sama Sam? Oh Bener iya. nggak? Iya ya Pak. Tapi enggak deh, kalau sum itu dari sini menjumlahkan semua row. Sama juga average itu, ya. Row gini nih ke bawah. Kalau ini kan merata-ratakan setiap kolom, nggak bisa nih. Kalau maksud kamu merata-ratakan, paham nggak? Iya Pak. Saya begini ya. Si A, si B, si C nilai 70, 60, 50, 30, 45, 60, 50, 80 ya. Ini kan tugas 1, tugas 2, tugas 3 ya. Perhatikan ya. Fungsi average itu merata-ratakan dari semua baris. Maksudnya apa? Saya tanya. Daniel. Merata-ratakan tes 1. Jadi yang dirata-ratakan yang mana aja? Hanya kolom T1 doang. Ya, kamu sebutin dong nilainya. Oh, Angkanya. 70 tambah 60 tambah 60 bagi 3. Ya, benar. Ya, 70 tambah 60 tambah 60. Nah, fungsi average itu begitu. Ya, average itu sama dengan yang dilakukan. Maksudnya saya mengilustrasikan 70 tambah 60 ditambah 60 dibagi 3. Nah, ini adalah fungsi average. Ya, yang itu kan 63 tuh. Kalau kamu pakai di Excel, Excel juga punya. Ada nggak ya average? Ini average. Sama kayak tinggal bikin ini. Tuh kan, sama kan? Ini mah di Excel. Kurang lebih sama. Tapi kalau pakai hitungan manual, perhatikan di sini. 70, nah ini nih ya. Tambah 60. Nah, itu adalah merata-ratakan nilai di baris, semua baris pada kolom tertentu. Merata-ratakan nilai semua baris pada kolom tertentu. Sedangkan yang kita inginkan tadi merata-ratakan setiap siswa di sini nih. T1, T2, T3. Kamu merata-ratakannya gimana? 70 tambah 50 tambah berapa? Tambah 30 dibagi 3 ya. Nah, fungsi average di SQL ini nggak bisa merata-ratakan ke sini. Oke, paham ya? Nggak bisa merata-ratakan. Kita tes ya.
Dia nggak bisa. Kamu misalkan begini, kan average kan gimana sintaknya begini, average tugas 1 plus tugas 2 plus tugas 3. Masa begini kan nggak bisa. Average. Kamu misalkan group by. Gimana kan nggak bisa. Ya, bener nggak nih? Malah ngawur kan? Average tugas 1 220 nggak mungkin. Ya, yang kamu harus lakukan ya manual begini. Tugas 1, tugas 2 bagi 3. Apa katanya? Nggak usah pakai grup. Ini nggak pakai fungsi kita. Nggak pakai fungsi agregat. Jadi ketahuan. Ini nilai total nih, tugas 1. Oke. Dapat ya. Tapi gimana cara mengetahui rankingnya? Halo? Yang paling gampang gimana? William? Ya Pak, Gimana? Mengetahui rankingnya berapa nih? Kamu tahu nggak? Nih ranking 1 yang mana? ranking 1 itu benar udah Pak urutan. Siapa? Enggak, itu Ahmad Abdul. Ahmad Abdullah, Enggak, Pak. dia masih ketukar Pak. ranking satunya tuh Umar. Umar. Sipa, Siapa? Pak, ranking satunya. Oh, tuh kan. Ya makanya. Oh ya sih Pak. Saya Pak ranking 84. satunya Pak. Supaya mengetahui dengan cepat bagaimana. Makanya nanti jadi salah kan. Gimana caranya? Oke, grup by Pak. Pakai grup by, Pak. Bukan. Masa kita tes. Supaya gimana? Order Pak. Salah Order. Pak, salah Pak. Kamu pakai order Order by, aja Pak. lah. Iya Pak, order by. Order gimana? Order apa? Oke. Bisa nggak order by jumlah? Order by Bisa, jumlah bisa. Pak. Bisa, Pak, order by jumlah. Benar. Oh, order jumlah. Rankingnya yang paling bawah Pak. Supaya di atas. Pakai descending, Pak. Descending terbang. Oke. Oke, jadi yang paling tinggi si Siva. Tapi ini kan belum kelar. Pertanyaan saya apa tadi? Masa rankingnya digabungin, mau kamu? Kamu ada semester 1, semester 2 rankingnya digabungin. Ini kan semua. Ada kelas 7 aja, ada kelas 8. Ya nggak? Ayo loh. Nah, sekarang rankingnya harus berdasarkan kelas. Grup by kelas Pak. Oke, jadi di sini ungkapin dong. Kelas, Kelas, koma. bisa nggak ya? Kelas koma apa? Berarti kalau misalkan rankingin dari kelas berarti itu udah nggak perlu lagi Pak yang rata-ratain Pak. Iya, ini kalau Ini kamu ganti, Pak. begini, Tugas 1, tugas 2, tugas 3 gitu Pak. Grup by kelas. kelas. Kalau Ya. kamu dua kolomnya harus ditulisin. Kan kamu pengen tahu namanya dong, nggak bisa ya? Itu Pak tugas 1, 2, 3 Itu misalkan gimana dong? nabrakan. Itu select kelas, nama lengkap, koma tugas 1, koma tugas 3, koma tugas 2, tugas 3 gitu Pak. Ini berdasarkan kelas ya Pak?
Sorry Pak. Gini Tugas aja ya. berapa? Order by apa? Kamu rutin gini aja. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kalau kamu ngurut begini, nah ini udah bener ya. Ini kalau nanya ranking ya, karena ranking itu nanyain nama ya. Nah, namanya kan spesifik, ya. Kalau kamu kelompokkan yang hanya bisa ditampilkan itu adalah apa itu namanya, nilainya saja, fungsi agregat. Maksud saya begini, ini kelas. Kalau kamu ingin mengetahui ya nilai paling besar itu bisa. Kamu misalkan max begini, kan ini dijumlahkan, kamu pasang lagi agregat, ya. Udah dijumlahin rata-rata, kemudian dibuat maxnya, kemudian group by, ya. Nah, ini bisa nih begini. Tuh. Maka kamu bisa mengetahui nilai paling besar. Yang kelas 9 nih siapa nih tadi? Ya, si apa tadi namanya? Ya, nah, ini bisa. Tuh, 7, 8, 9, 8 ya. Ini udah mulai campur nih. Jadi dari jumlah apa namanya? Ini kamu jumlahkan kolom 1, kolom 2, ketemu rata-ratanya, kemudian dicari nilai maksnya. Jadi maksudnya maksnya itu kan dari sini nih, saya ulangin ya. Kan nggak pakai ya. Kelas 7, 6, 9, nah, kalau mau ketahuan ya dikasihlah nama lengkap. Oh. Siva kan 84 itu paling tinggi. Kalau kelas 8 yang paling tinggi siapa? Ini kan si Umar. Ya, kamu perhatikan nih, si Umar paling tinggi. Siva paling tinggi 84, Umar 83, Ahmad 81, 83 sama 84. Ya. Kalau kamu grup by itu kan mengelompokkan. Kan nggak bisa mengelompokkan nama-nama itu udah spesifik, masa dikelompokkan berdasarkan nggak bisa dong, ya nggak? Karena satu orang yang mau dikelompokkan berdasarkan, ya nggak bisa. Datanya kan spesifik kecuali berdasarkan kelas, ya. Atributnya nggak bisa dipakai buat mengelompokkan. Kalau kelas ya bisa, cuma berarti nggak bisa kemudian menampilkan semua orang. Yang kamu bisa tampilkan adalah hanya menampilkan nilai terbesarnya saja, masih bisa. Ya, menilai berarti akan ditampilkan angka 81, angka 83, angka 84. Jadi menampilkan nilai paling besar di setiap kelas. Oh. Kalau ingin menampilkan nama, nah itu nanti lain lagi nih. Ya, agak rumit. Bisa juga, cuman kayaknya kamu pusing, itu agak advance sedikit. Ya, bisa juga. Tapi ini yang paling mudah seperti ini. Oke, ini sedikit ngulang ya. Ngulang yang kemarin nih. Ini kamu harus banyak latihan loh. Ya, kalau enggak, ini menarik, asik sebenarnya kalau belajar latihan seperti ini. Harus banyak tugasnya. Kita lanjut ke having tadi ya. Having. Ini kita ambil di sini jumlah siswa, average, tabungan. Ini rata-rata tabungan. Ya, jumlah siswa dan rata-rata tabungan. Jadi kalau mengambil rata-rata tabungan,
perhatikan ini kan nilai tabungan ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 per kelas. Kelas 8 ada 1, 2, 3, 4. Kelas 9, 1, 2, 3. Maka kemudian si grup by ini akan mengelompokkan yang 7 ini 1, 2, 3, 4, 5. Jumlah siswa 5. Kemudian tabungannya ada ini yang 5 ditambahkan kemudian dibagi jumlah siswanya. Nah, ketemulah ini. Demikian juga yang kelas 8, dari ini diambil, dijumlahkan, semua tabungannya dibagi jumlah siswanya, masukkan ke sini. Jadi seperti ini prosesnya. Ya. Jadi grup by ini, ya, contoh menggunakan fungsi agregat ini ada 2, count jumlah siswa dan average jumlah tabungan ini. Yang ini nih, count is jumlah siswa, average tabungan. Ya. Nah, prosesnya ini akan dibuat oleh sistem mengambil data dari semua kelas, kemudian dia akan mengambilkan berdasarkan kelas, dibuatlah agregatnya masing-masing jumlah siswa, dihitung 1, 2, 3, 4, 5, lalu dirata-ratakan. Ya, kayak begitu. Nah, kemudian persoalannya dari sini, kalau having, dari sini, kalau kita mau ingin memfilter lagi misalkan, dari rataan tabungan, mana kelas, misalkan kita ingin memfilter, mengambil data yang rata-rata tabungannya lebih dari 700.000. Yang mana yang akan diambil rata-rata lebih dari 700.000? Yang kelas 9. Ya. Jadi nanti kamu lihat di sini sintaknya, having average tabungan lebih dari 700.000. Ya. Jadi yang hasilnya nanti hanya satu baris saja. Yang tadinya sebelum pakai having, ini ada 3. Nah, setelah di having, seperti di filter. Jadi yang akan diambil itu hanya satu saja yang sesuai dengan kondisi, yaitu average tabungan lebih dari 700.000. Ya. Paham nggak having? Coba tes. Di sini misalkan. Kelas yang lebih dari 81. Kelompok kelas yang rata-rata yang nilai maksimalnya lebih dari 81. Having, ya. Kalau begini, dia nggak bisa nih. Jadi dia harus diambil semuanya nih. Tuh, having tuh begitu. Kamu nggak bisa aliasnya diambil. Nggak bisa. Tapi harus lengkap sebelum alias. Beda dengan order by jumlah bisa. Oke. Ini kan bisa diganti. Sama aja. Ya. Ini sama aja nih. Ini kan aliasnya jumlah. Di order bisa, di having nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Nah ini yang dimaksud. Nih tulisan di sini. Karena klausa having dievaluasi sebelum klausa select, kita tidak dapat menggunakan alias kolom dalam klausa having.
Karena pada saat mengevaluasi clause having, alias kolom yang ditentukan tidak tersedia. Nah, alias ini kan dibuat di sini, sedangkan having sudah dipanggil duluan. Tuh, ya, ini maksud yang tadi. Kalau order by setelah select, aliasnya ada. Sehingga ketika dipanggil jumlah, select kan ada di sini, udah dibuat jumlah. Kalau di sini, orang dia having duluan, sehingga nggak bisa kemudian having ini menggunakan alias. Jadi harus ditulis fungsi sebagaimana apa adanya. Having ya, jadi having itu singkatnya memfilter saja dari pengelompokan. Oke, waktunya dikit lagi. Kita masuk ke poin join. Join ya, join misalkan kita punya contoh join yang paling gampang ini join A sama B, tabel A sama B. Dia punya 2 kolom PKA C1. Ini PKB C2 FKA. Ya. Nah, ada inner join. Jadi inner join select PKA C1 PKB 2 from A, maka dia akan menggabungkan ya PKA C1 PKB C2 ini ya. Jadi ini gunanya untuk menggabungkan. Ya, ini ilustrasi pertama. Kita akan masuk lebih lanjut ke lebih detail ya. Pertama kita masuk dulu inner join ya. Inner join. Misalkan kita punya di sini tabel A, ini tabel A, perhatikan. Tabel A ada kolom apa? Kolom A, kolom fruit A. Ini tabel A. Tabel B ada kolom apa? Kolom B, kolom fruit B. Nah, ini kolom B. Tabel B. Tabel A, tabel B. Ya. Di tabel A ada fruit A, ada isinya apple, orange, banana, cucumber. Di tabel B, fruit B ini orange, apple, watermelon, pear. Ya. Kalau kita gabung seperti ini di inner join, select A, fruit A, B, fruit B, from basket A, inner join basket B. Jadi kita gabung basket A, basket B, kemudian kita pilih semua kolom dari tabel A dan tabel B, maka hasilnya adalah seperti ini. Apple, 1 apple, 2 apple, 2 orange, 1 orange. Kenapa? Karena dia akan mencocokkan ya, ini on fruit A sama dengan fruit B. Jadi dia akan mencocokkan pada kolom fruit A dan kolom fruit B yang sama. Jadi dia akan menampilkan baris masing-masing dari tabel A dan tabel B ketika kolom fruit A sama dengan kolom fruit B. Anda lihat di sini. Ini kolom fruit A, kolom fruit B. Mana yang sama? Coba saya panggil dulu nih supaya nggak ngelamun. Kalau nggak dipanggil nanti bingung. Putri, mana Putri? Nggak ada. Ridwan, mana? Pada ada. Andira, nggak ada. Ada kemana? Betari deh. Ya, Pak. Jadi dari tabel A, tabel B di kolom fruit A, kolom fruit B mana yang sama? Kolom A sama kolom B, Pak, yang sama. Kolom A. Yang mana kolom A? Ini kolom A. Semua sama ya. Oke, maksud saya dari fruit A sama fruit B, kolom fruit A, kolom fruit B, baris mana yang sama nih?
Baris Berdasarkan 1, 2, Pak. 1, 2 ya. Iya, Ini Pak. apple. Ini ini beda nih. Coba kamu perhatiin ya, maksud saya cari berdasarkan nilainya mana fruit A, fruit B yang sama. Apple ada nggak? Apple di tabel A, ada nggak di tabel B? Ada, Pak. Oke, maksud saya begitu. Orange di tabel A, ada di tabel B. Ada, Pak. Banana ada nggak? Nggak ada, Pak. Kukumber ada nggak? Nggak ada, Pak. Nah, jadi nanti dicocokin nih nilai yang ada di kolom fruit A dengan nilai yang ada di fruit B. Kalau dia ada, berarti cocok ditampilkan. Apple ada, orange ada, berarti ditampilkan. Jadi 2 baris nanti ditempelinnya. Perhatikan, kalau di fruit A kan ini A-nya 1, ini B-nya 2. A-nya 2, ini B1 orange. Tapi sama nih, karena yang dicocokkan berdasarkan kolom fruit A dan kolom fruit B. Ya. Pencocokannya begitu. Jadi kalau kita lihat di sini ya, kalau pakai diagram Venn, jadi yang akan ditampilkan yang sama nih. Oke, di sini saya sudah buat nih sama dengan tadi, ada basket A, ada basket B. Ini 2 ya. Perhatikan ya. Select A, select bintang from basket A, select bintang from basket B. Bisa nggak ya di sini? Nggak muncul. Di mana nih satunya ya? Kalau yang ini nggak muncul ya. Saya nggak terbiasa yang ini nih. Harusnya satu-satu. Ini kolom tabel A ada 4 baris sama 1 apple, 2 orange, 3 banana, cucumber. Kemudian yang B ini B ya, orange, apple, watermelon. Jadi ada 2 baris. Nah, kita mau gabungkan tadi A, fruit A, kolomnya ada 2 doang nih. B, fruit B from, nah, basket A, pakai inner join basket B. Nah, mana yang dicocokkan? On, berdasarkan kolom fruit A sama dengan kolom fruit B. Ya. Nah, maka yang akan ditampilkan ini. Karena yang sama di fruit apple, lebih lengkapnya bisa pakai supaya lebih jelas A titik gitu. Ya, basket B titik. Jadi yang dari tabel A adalah fruit A, dari basket B adalah fruit B. Dicocokkan sehingga yang nyampilnya 2. Kalau misalkan kamu lihat di sini ya, di datanya itu
Fruit, ya. Nah, kalau yang ini kan hasilnya 2 baris ya. Nah, ini kan 2 baris. Kalau saya misalkan yang kita cocokkan adalah A sama B, ini kolomnya adalah kolom A sama B, kira-kira berapa baris? Semuanya Pak. 4 baris. Ya, benar Daniel ya. Semua baris, karena kan sama-sama nih kan. Dicocokin 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Ya, kita lihat. Tuh. Semua baris. Ini kan tabel A kan, A sama fruit A, B. Semua baris. Kenapa? Karena semuanya kalau ini kan cocok semua. Jadi pencocokannya tergantung ya. Tergantung yang kita inginkan. Jadi on ini yang mana kita cocokkan. Ya. A, B. Ya. Ini kamu harus sering latihan nanti di rumah, dicoba lagi ya semua nih. Nah, jadi inner join itu akan menggabungkan seperti ini. Ya, memeriksa setiap baris di basket A membandingkan nilai di kolom A, fruit A dengan nilai di kolom fruit B dari setiap baris, seterusnya. Kalau sama, ditambahkan di sini. Ya. Ini adalah inner join. Saya contoh yang ini nih ya. Sekarang misalkan ke real. Kita punya yang DVD rental, yang tempo hari. Ada City. Nih, fungsinya di sini ya. Select bintang from city. Perhatikan, ada city, ada country ID. Ya, di sini ada Indonesia loh ya. Ada nggak Indonesia? Well, kayaknya ada kemarin. Namanya apa? Cianjur gitu ya. Oh, kan ada Cianjur. Salah satunya ya. Jakarta. Ada ya. Nah, di dalam desain database kan biasanya ini kita pisahkan. Nah, inner join ini berfungsi untuk menampilkan, misalkan kita ingin menampilkan kota dan nama negaranya. Ini kan nama negaranya ada di sini. Nama negaranya ada di kolom country. Tuh. Ya, kita ingin menampilkan kota dan negara, otomatis kita menggabungkan antara city dan country. Oke. Jadi bagaimana kita menampilkan ya kota dan nama negara nih. Nama misalkan di sini Jakarta, Indonesia. Cianjur, Indonesia, kan? Ya. Jadi ada nama negaranya. Tuh. Gimana? Begini, berarti kita harus menggabungkan antara city dan country. Oke. Oke, jadi gimana caranya? Berdasarkan contoh yang ini. Oke.
Saya tampilkan di sebelah sini. Silakan. Ini kolomnya. Perhatikan kolomnya. Kelihatan nggak Mas Moko? Kelihatan ya? Ini contohnya. Oke. Sintaknya begini doang. Ini contoh yang bawah di Microsoft Word. Sedangkan kita ingin yang kita ambil city dari tabel city, kemudian country dari tabel country. Nah, gimana caranya? Itu fungsinya kita menggabungkan tabel seperti itu, karena desain tabel relasi kan seperti itu. Biasanya kita pisah untuk menghilangkan redundansi. Makanya kamu harus mengetahui fungsi SQL itu di sini fungsinya. Ada yang bisa? Ferdi? Bustami? Daniel? Siapa lagi? Tadi yang ada. Dwi? William? Oke, saya bantu dulu. Kita ambil dulu kolom yang kita inginkan. Apa kolom yang diinginkan? City, Pak. Jadi, satu lagi. Country. Gitu dulu kamu berpikirnya. Nggak susah jadi. From city dulu deh. From city. Di inner join. Near join country. Nah, iya gitu doang kan kamu gampang kalau dia. Kamu mikirnya susah sih. Terus jadi tinggal pakai on. On. City ID. City ID. City ID sama dengan country ID. Cari yang sama ada nih. Kita mau samain nggak di sini? Country ID ya di kolom city, country ID yang ada di kolom country. Gitu. Ini dua-duanya sama nama kolomnya, makanya nama tabelnya harus dimasukkan. Jadi hasilnya tuh. Bener nggak? Cek aja. Country Indonesia. Dapat ya? Kira-kira apa yang susahnya? Kalau ini kamu kan logikanya kamu inner join city country. Nah, mana yang mau dicocokkan? Otomatis kamu cocokkan di sini nih. Kan di kolom city itu ada 4 city ID, sih country kan di sini ada kode country. Ya nggak? Di tabel city sudah ada kode country-nya. Nah, otomatis kita akan bandingkan kode country ini adanya di mana? Adanya di tabel country kalau mau nyari nama country-nya kan begitu. Ya.
Nah, kan ini country ID nih. Kan kita yang menampilkan city sama nama negara kan. Otomatis kita pengen tahu 87 ini kode negara mana? 82 ini kode negara mana? 101 ini kode negara mana? Maka yang kita lakukan apa? Ngelihat di kolom country. 87. Nah, kita bandingin di sini 87 ada nggak di sini? Ada. 82 ada nggak di ini? Ada, misalkan begitu ya. Nih, set. Oh, 87. Susah ya nanti. Ya, kita lihatlah. Ambil kamu bisa dari sini. Kan kita cocokkan. Mana tadi? Ya, perhatikan. Ini kan kota nih. Kota 87, cari di country ini kan, 87 mana? 87 Spain. Oh, berarti Korwa ini country ID-nya adalah Spain. Ya. Aba 82, 82 apa? 82 Saudi Arabia. Berarti Aba 82 Saudi Arabia. Ya. Jadi kurang lebih begitu. Makanya kita cocokkan country ID yang di sini oh, nih country ID ini 87 kan? Masukinlah ke sini. Nih 87. Kan? Ah, kan? Ada. Kalau ada jadi ditampilkan gitu. 82 sama juga dicari 82. Ada nggak 82? 82 mana nih? Saudi Arabia. Oh, ya. Saudi Arabia. 101 mana 101 ya? Dicari nih 101 semua. Ya. Jadi itulah fungsinya file-nya. Oke, ini ya. Kalau nggak pakai begini kan, dia kan Spain, Korwa kan dari Spain, Aba Saudi Arabia. Ya. Lebih jelasnya lagi, kamu bisa begini nih. Di kolom city itu, country ID. Ya. Perhatikan di sini, karena country ID ini ada di dua kolom, maka kamu harus tuliskan nama tabelnya. Karena country ID itu ada di kolom city dan di kolom ini. Maka dia munculkan ambiguous. Ya, artinya dia bingung mau ngambil yang country yang di kolom city apa di kolom country. Nah, kamu tambahkan prefix awalan tabelnya kayak titik. Nah, ini di basis data nih, di sebelumnya harusnya. Ya, jadi kita ngambil country ID dari tabel, jangan tabelnya city lah ya. City country ID. Oke. So. Jadi kita ambil city country ID,
dari kolom country yang ini. Bisa juga nih kamu mau mastiin bener nggak sih country ID. Ini city country ID, ini country titik country ID, bener nggak? Pastilah sama. Tuh, 87, 87, 82, 82. Karena kita ngambil yang sama kan yang cocok. Kalau nggak cocok nggak bakal ditampilin. Jadi akronim span, apa, osode. Inilah fungsinya inner join. Karena pada saat kita tahu menormalisasi, jangan-jangan lupa lah, kamu buka lagi ya. Menormalisasi data ini kan biasanya kita pisah-pisah nih supaya mengulangi redundansi. City kita pisahin country-nya di tabel yang ini, kita hanya tambahin country ID-nya saja. Ya, contoh lagi misalkan ini film, ya kan? Film ini ya standarnya kan ada di sini language ID. Ini kan ID-nya saja, ini bahasa apa, ini kodenya doang. Nah, ada di kolom language. Tuh, nama language-nya kan. Biasanya begitu. Kemudian apalagi di sini? Film ID, title, description, language ID. Ya, biasanya nggak ada relasinya begitu. Film rental. Tuh, ini rental ID masuk ke staf ID. Tuh. Jadi yang mencatat rental ini stafnya siapa? Stafnya ada di mana? Nama stafnya ada di mana kira-kira? Ada di sini staf. Nama stafnya ada di sini. Tuh. First name, last name. Jadi memang biasanya begitu, sehingga kita harus gabungin. Ini baru 2 ya, bisa 3 kolom, 4 kolom, 4 tabel, 3 tabel, 4 tabel sama. Dinner join lagi. Misalnya begini, dinner join lagi. Ya, bla bla bla, ada one lagi. Kalau 4 tabel sama. Bisa, jadi kita bisa tampilkan semua. Ya. Makanya inilah pentingnya kemudian apa itu namanya, relasi ya. Ini yang mana ya? Di sini ada ya. RD toolnya. Biasanya dalam satu ini kita ada relasi ini. Jadi yang TTI country ID ini ya, ini berhubungan dengan ya country ID yang ini. Country ID. Ya. Nggak bisa ditarik, saya nggak tahu nih cara nariknya. Kapan-kapan lah. Ya. Jadi nanti ini berelasi dengan country ID sehingga bisa di inner join. Oke, ada pertanyaan? Waktunya udah habis ya. Nanti kita lanjut dengan left join, right join, ya. Mudah-mudahan full outer join. Nanti kalian bisa pelajari dulu deh. Silakan kalau ada pertanyaan terkait dengan having ataupun join. Ya. Pak, saya Pak. Silakan. Mas Tami, Pak. Kami. Pak, kalau boleh database yang tadi boleh diminta gak Pak buat belajar Pak? Yang siswa sama ini Pak, apa yang hafal tuh buah-buahan database table. Ini sekolah. Sama Iya Pak. Boleh gak Pak buat bahan ya, pelajaran? sama yang mana? Yang sekolah Pak. Ini sekolah, ini backup. Soalnya bingung Pak tadi Pak buat pelajarannya kan Bapak nanya nggak ada aplikasinya buat dicoba. Jadi ngira-ngira bingung jadinya Pak. Iya Pak, mungkin itu aja Pak. Terima kasih Pak.
Mari. Sekolah doang. Format. Kamu nanti bisa nggak ininya kamu restore ya? Ya Pak, yang kayak yang seperti pertemuan pertama Pak, Nah ya, yang di rental. ya ini makanya saya backup nih. Sekolah, sorry. Sekolah DP, formatnya tar ya, kayak yang pertama. Up. Ini di sekolah ini ada 3 tabel yang tadi ya. Basket sama siswa ya. Komplit. Oke. Saya copy. Kemana ya? Bentar. Nah ya, saya ini dulu. Mana nih? Ini saya kirim di chat aja nih ya. Kayak cepet nih. Kecil kok. Gue nggak lupa. Udah ya. Ada lagi. Cukup ya. Bustami udah ya.